Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Tapi sekali lagi, sesuatu yang impeachable ya, sekali lagi impeachable bukan berarti kemudian akan bisa di-impeach dengan mudah, karena kita bicara tentang konstelasi politik. Jadi sesuatu yang impeachable itu bergantung konstelasi politiknya. Ini ada berita menarik ya, soal fufu fafa ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa makzulin aja. Jadi saudara sekalian, tadi saya baca-baca ya, tiba-tiba saya terkesiap dengan gaji dan tunjangan menteri yang hanya 18 juta. Ya kan? Ini bohong-bohongan betul negara ini ya. Masa gaji tunjangan 18 juta? Enggak bener ah. Karena saya waktu staf khusus saja gaji dan tunjangan itu 25 juta. Enggak mungkin rasanya. Masa tambah kecil gitu ya. Jadi waktu saya staf khusus 4 bulan itu, per bulan gaji dan tunjangan saya itu 25 juta. Masa staf khusus lebih kecil gajinya dibandingkan menteri? Ini enggak bener. Jadi ada yang disembunyikan dari gaji dan tunjangan menteri. Atau uang apa mungkin ya. Tapi kalau memang cuma 18 juta sekian, 5 juta plus tunjangan 13 juta sekian, kok berlomba-lomba orang jadi menteri ya? Apa yang dicari? Pengabdian kah? Nama besar kah? Prestise kah? Dan apa? Atau tadi jual pengaruh, trading in influence gitu. Wallahu alam. Mereka sendiri yang jawabnya. Tapi ini ada hal yang menarik ya. Jadi saudara sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan pasal tentang TNI. Jadi saya sudah temukan pasal 47 Undang-Undang nomor 34 2004 tentang TNI itu jelas mengatakan bahwa penugasan itu hanya bisa di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan ya. Kantor Menko Polkam sekarang politik dan keamanan. Kemudian pertahanan negara berarti Kemenhan, sekretaris militer presiden ya, Sekmil itu adanya di sekretariat negara juga. Kemudian ada intelijen negara. Kemudian itu berarti intelijen negara itu di BIN ya, Sandi negara ya, SSN, Lembaga Ketahanan Nasional itu Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional ya, Dewan Wanhankam ya, Dewan Pertahanan Nasional, Wankamnas ya, lupa saya itu. Kemudian Search and Rescue SAR nasional ya, SAR, Narkotika Nasional itu namanya Badan Nasional Penanggulangan Narkotika ya. Kemudian dan Mahkamah Agung, itu saja. Dan ini limited disebutkan. Jadi nggak benar kalau kemudian tiba-tiba ada penugasan sebagai sekretaris kabinet itu. Karena ini tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan.
Tapi di dalam pemerintahan Presiden Jokowi sudah biasa melanggar undang-undang. Tiba-tiba kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, itu dijabat oleh Menteri TNI aktif. Ya sudahlah, suka-suka. Nah ini saudara sekalian, kita bicara mengenai hal yang lain ya. Baru dilantik jadi presiden, Prabowo diminta usut akun Fufu Fafa. Inilah koran Bandung. Kita bacakan ya. Baru dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto didesak netizen untuk mengusut pemilik akun Fufu Fafa. Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen. Baru sehari dilantik, salah seorang netizen membuat unggahan di media sosial X yang meminta agar Prabowo mengusut akun Fufu Fafa. Hari ke-1 permintaan rakyat kepada Presiden, @Prabowo usut Fufu Fafa, tulis akun @doc. Jangan Dokter Tifa ini. Unggahan netizen tersebut langsung mendapat sorotan dari netizen lain yang juga mendukung cuitan tersebut. Lebih baik segera asingkan Fufu Fafa ke Nusa Kambangan selama 5 tahun. Enak gua lihat mukanya, tulis akun PTR. Nggak boleh begitu ya. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh bilang enak lihat mukanya dan lain sebagainya. Kita cukup konsisten dengan apa yang terjadi ya, apa yang dilakukan. Mungkin sebentar lagi bajal ditendang tuh Fufu Fafa sama Praroro, tulis akun jah titik. Di sisi lain ada pula netizen yang meminta agar berhenti untuk membahas akun Fufu Fafa yang diduga milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kata gua, mas stop, udah sih ngehujatnya. Dapat apa coba? Yang ada tiap hari lu makin kejang. Coba urusin yang lain kayak besok nanti makan apa, gimana caranya dapur ngebul, gimana nanti banyak duit gitu, coba pikirin, saut netizen. Inna, ini cuma mikir diri sendiri. Masih aja lu provokatif, dok, hidup tenang dikit napa? Udah pelantikan woi, sakit hatinya coba disembuhin dulu. Indonesia udah mau jadi negara maju masih ada bahas Fufu Fafa, tulis akun Oaja. Indonesia tambah mundur bro, di bawah Jokowi bukan tambah maju. Hingga kini cuitan yang mendesak agar Prabowo mengusut orang yang ada di balik akun Fufu Fafa tersebut telah mendapat 268 balasan, 1000 kali diposting ulang dan disukai oleh lebih 3000 pengguna. Sebagai informasi, beberapa bulan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI muncul akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Rakabuming. Sejumlah bukti yang mengarah bahwa akun Fufu Fafa milik Gibran pun tersebar dan sempat membuat heboh media sosial ya. Kemudian salah satunya unggahan akun Fufu Fafa yang menjelekkan keluarga Prabowo di Kaskus pada 2014 silam. Hal inilah yang memantik netizen agar Gibran Rakabuming dilengserkan sebagai Wakil Presiden RI. Oke, sobat RH sekalian ya. Sekali lagi kalau kita bicara hukum tata negara, soal Fufu Fafa tidak hanya urusan Prabowo, tapi itu adalah urusan penegakan hukum. Bergantung apa yang mau dipermasalahkan ya. Kalau yang mau dipermasalahkan adalah hinaan terhadap Prabowo, maka itu delik aduan. Yang dipermasalahkan hinaan terhadap Syahrini itu delik aduan. Hinaan terhadap tokoh politik lainnya itu delik aduan. Ya, karena itu saya tidak terlalu tertarik melakukan pendekatan pidana. Yang saya tertarik adalah melakukan pendekatan hukum tata negara. Nah, dari sisi pendekatan hukum tata negara, maka menurut saya terbuka peluang impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah melakukan perbuatan tercelah soal akun Fufu Fafa itu, diduga tidak memenuhi syarat ijazah SMA, kemudian diduga ada mengalami persoalan gangguan rohani. Ya, tidak sakit jiwa tapi gangguan rohani. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya bisa memungkinkan Gibran Rakabuming Raka di-impeach. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang impeachable, ya sekali lagi impeachable,
Bukan berarti kemudian akan bisa di-impeach dengan mudah. Karena kita bicara tentang konstelasi politik. Jadi sesuatu yang impeachable itu bergantung konstelasi politiknya. Begitu saudara sekalian ya. Karena sesuatu yang impeachable itu bergantung pada konstelasi politik di MPR. Apakah berkeinginan untuk mengimpeach Gibran Raka Buming Raka. Kalau tidak berkeinginan ya tidak akan bisa diimpeach. Seperti halnya kasus Budiono, Wakil Presiden SBY pada periode kedua dengan Bank Senturinya. Tidak bisa diimpeach ya. Tapi one thing for sure, perbuatan itu bisa menyebabkan Gibran diimpeach. Jadi impeachable. Ya, impeachable itu pasti berbeda dengan bisa itu apakah akan diimpeach betul apa enggak, itu soal lain ya. Rasa lezat hidup sehat dunia cerah fu fa fa makzulin aja gitu ya. Painkiller, terima kasih ya Painkiller saya mengucapkan karena dia sering memberikan hal-hal yang baik ya. Don't touch me juga baik ya. Jadi kalau yang baik-baik saya bacakan pastinya. Kritik boleh ya, nggak apa-apa. Menurut Refli Harun lebih buruk mana? Zaman Mulyono atau Wowo dalam hal ketatanegaraan, penyusunan kementerian, lembaga administrasi kabinet. Saya katakan kalau terkait pada periode 1, Mulyono jauh lebih baik. Ya, kalau periode 1. Ya, kan apple to apple ya, periode 1 lawan periode 1. Karena Mulyono pada waktu itu ketika menteri-menterinya rangkap, no way kata dia. Jadi harus pilih, tidak boleh ada rangkap jabatan. Kedua, menteri-menterinya dicek ke KPK apakah punya potensi terlibat dalam korupsi atau tidak. Ya, ada menteri yang dulu tidak lolos cek KPK, tapi sekarang lolos begitu saja. Begitu ya, itu jelas tuh kalau saya katakan lebih baik kalau sama-sama periode 1 ya. Aku kecewa dengan Menteri Agama. Kenapa Dewi bin F? Don't touch me. Bang, bahas keluarga Mulyono yang disoraki oleh anggota MPR saat pelantikan. Apa yang mau kita bahas lagi ya? Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian, masa Pak Imam Masjid Istiqlal yang kemarin viral cipika-cipiki sama petinggi agama lain munafik? I don't know exactly why. Semoga Prabowo bersihkan para pengkhianat bangsa. Bersihkan dari mana? Ya kita harapkan iyalah. Basa-basi nih Wowo padahal udah tahu itu fufu papaya si Samsul. Itulah namanya kesempatan dalam power. Babe Hakal, Abu Janda dan Miftah dapat jabatan apa bang? Tunggu saja tanggal mainnya ya kan. Masih banyak jabatan. Ya, masih ada badan pertimbangan presiden. Itu badan atau dewan ya? Nanti kita lihat. Masih ada komisaris-komisaris BUMN, masih ada staf-staf khusus ya di lembaga kementerian. Jadi masih banyak ya. Cuman kalau mau setingkat menteri nggak bisa lagi atau wakil menteri tak ada lagi ya. Atau mungkin dia bikin badan baru juga kagak ngerti gitu ya. Kemudian jangan terlalu berharap dia bukan sosok yang 10 tahun lalu. Apa Anda pernah berpikir lihat Prabowo joget gemoy? Dia sudah memilih diam aja dan terima semua hinaan dari Fufu Fafa karena dia utang budi. I don't know exactly. Istirahat Pak. Luar biasa. Nanti saya setelah ini ke CNN Indonesia ya. Bang, apa bedanya Setnek dan Seskap? Jadi kalau dulu ya, Setnek itu adalah sekretaris negara, fungsinya adalah sekretariat presiden sebagai kepala negara. Kalau Setkap, sekretariat kabinet berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Itu bedanya dulu. Tapi sekarang karena ada Mayor Teddy katanya Seskap di bawah Setnek. I don't know exactly ya, why. Kira-kira IPK Indonesia akhir tahun 2024 berapa Bang RH? Saya kira tidak. Saya kira mungkin bertahan di 34 saja. Tidak ada insentif. Bahkan kalau saya lihat misalnya ya terkait dengan pemilu 2024 bisa saja malah turun. Karena transaksi gelap, korupsi dan lain sebagainya justru gila-gilaan di 2024.
2023 saja kita dapatkan 34, apalagi 2024. Jadi menurut saya mungkin paling mentok tetap 34 atau bahkan punya potensi untuk menurun ya. Kasih hajar terus, jangan istirahat. Enggak juga. Siapa bilang saya menghajar? Saya hanya buat konten YouTube. Itu saja. Saya buatnya. Kemudian rakyat menanti kebenaran ya. Kemudian don't touch me. Ada kementerian baru yang jumlahnya sangat banyak. Lalu untuk pegawainya ambil dari mana bang? Untuk dirjen, irjen, kepala biro, kepala seksi dan lain-lain. Di mana kantornya dan apakah akan ada rekrutmen ASN lagi? Ya pecah-pecah aja lah, ya kan? Disapiin dulu oleh kantor induknya, misalnya Menko Polkam menyapih dulu Menko Hukum, ya kan? Menko Perekonomian menyapih dulu, kasih susu, kasih sapi kepada Menteri Menko yang baru. Menteri Pendidikan begitu juga karena pecah 3 ya sudah. Ya. Oke. Usut ijazah Jokowi. Sudah sewajarnya harus diusut, akun bikin gaduh fitnah. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciam.